Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para jemaah majelis salim, qalbun salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita masih dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab taubat ya. Bab taubat kita sampai pada hadis yang ke-16. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili yatuba musii'un nahar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari agar yang pelaku dosa di siang hari bertobat. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail, dan Allah bentangkan tangannya di siang hari agar pelaku tobat di malam hari, pelaku dosa di malam hari bertobat. Hatta tatul asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis ke-17, qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man taba qabla an tatul asyamsu min maghribiha taballahu alaihi." Siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima tobatnya. Hadis 18 ya. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum di kerongkongan. Ketiga hadis ini menjelaskan tentang waktu diterimanya taubat, dan bahwasanya waktu diterimanya taubat, pintu taubat terbuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Seorang apapun kondisinya, sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, kalau dia bertobat masih dalam sebelum waktu ini, maka akan diterima. Yang pertama berkaitan dengan keumuman manusia, yaitu dia bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat. Jika matahari telah terbit dari arah barat, maka taubatnya tidak diterima ya. Yauma ya'ti ba'dhu ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Allah isyaratkan dalam Al-Qur'an bahwasanya akan datang sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu ditafsirkan adalah terbitnya matahari dari barat ya. La yanfa'u nafsan imanuha, maka pada saat itu banyak orang beriman, jiwa-jiwa pada beriman, tapi iman mereka tidak bermanfaat. Lam takun amanat min qablu, sebelumnya mereka tidak beriman. Ketika beriman matahari sudah terbit dari barat, maka tidak bermanfaat. Ya, lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira, dan belum pernah beramal sebelum itu, maka tidak ada manfaatnya. Ini berkaitan dengan seluruh keumuman seluruh manusia. Adapun berkaitan dengan pribadi-pribadi seorang, maka waktu tobatnya kapan? Waktu tobatnya berakhir sampai nyawanya di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan. Ikhwan dan akhwat, para jamaah majelis taklim qalbun salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis ini menjelaskan tentang rahmat Allah yang sangat luas, bahwasanya pintu taubat senantiasa terbuka. Padahal kita tahu bahwasanya taubat adalah kewajiban yang disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Rabb kalian. Ya. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlombalah kalian menuju kepada ampunan Rabb kalian. Berarti segera, disuruh segera. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah wastaghfiru lidzunubihim. Ya. Kemudian kata Allah, dan orang-orang jika melakukan dosa, maka mereka istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak
berterus-terus dalam melakukan dosanya, segera bertobat. Jadi sudah pernah saya sampaikan bahwasanya tobat itu kewajiban yang harus segera dikerjakan, tidak boleh ditunda. Jika seorang menunda tobat, maka dia terjerumus dalam dosa tersendiri. Menunda tobatnya itu adalah dosa tersendiri. Meskipun menunda tobatnya adalah dosa tersendiri, tapi kalau dia bertobat Allah terima. Allah terima karena pintu taubat terbuka seluas-luasnya. Lihatlah dalam hadis yang pertama dari hadis Abu Musa al-Asy'ari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di pagi hari, di malam hari agar pelaku dosa di siang hari bertobat di malam hari. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar pelaku dosa di malam hari bertobat di siang hari. Seharusnya kalau malam dia berdosa, dia bertobat malam itu juga. Dan jika dia berdosa di siang hari, dia bertobat siang hari itu juga. Jangan tunda malam. Tetapi taruhlah dia menunda, taruhlah dia mengakhirkan tobatnya, tetap Allah terima. Ya, sebagian orang bertobat, sebagian orang bermaksiat di siang hari. Dia tidak peduli dan ini parah, karena tidak punya malu berdosa di depan banyak orang. Sebagian orang bertobat di malam hari, tatkala dia bersendirian, tatkala semua orang sudah tidur, maka dia pun melakukan dosa. Nah, tetap pintu taubat terbuka. Sampai Nabi mengatakan, "Inna Allah yabsutu yadahu." Allah membentangkan tangannya, menunjukkan siap menerima sebesar apapun dosa, siap menyambut ya orang yang melakukan dosa agar kembali kepada Allah. Oleh karenanya kita kalau melakukan dosa, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa apapun jangan kita tunda-tunda untuk bertobat. Kalaupun kita tunda, segera, pokoknya berusaha segera. Malam, siang, paling maksimal sudah siang kita bertobat. Bahkan siang, malam maksimal kita bertobat. Seharusnya segera. Ya, karena Allah, meskipun kita tunda, tetap saja Allah mengampuni. Ya. Dan seandainya dia pun tunda terus, yang penting batas terakhir sebelum matahari terbit dari barat. Ya, kalaupun dia tunda, bukan hari ini dia bertobat, bukan besok dia bertobat, dia tunda. Yang penting sebelum matahari terbit dari barat. Atau berlaku bagi setiap orang yang penting nyawanya belum di kerongkongan. Karena kalau sudah sampai pada halal muayyanah, sudah melihat muayyanatul maut, sudah melihat kematian, maka tidak bermanfaat tobat tersebut. Nyawa sudah di kerongkongan atau sudah melihat kematian di depan mata ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini, yaitu malam yughargir, sebelum nyawa di kerongkongan, maksudnya sebelum dia melihat kematian, dia belum lihat malaikat maut datang. Kalau dia sudah lihat malaikat maut datang depan dia, tidak bermanfaat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa laysat at-taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an. Ya. Walal ladzina yamutuna hum kuffar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya taubat itu bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan karena kejahilan. Ya. Dia jahil, pelaku dosa pasti jahil, pasti bodoh bahwasanya ini perbuatannya mengakibatkan kemurkaan Allah, bodoh bahwasanya apa yang dilakukan ini hanyalah mementingkan kenikmatan sesaat dengan mengorbankan kenikmatan yang abadi, maka setiap pelaku dosa dia pasti bodoh. Meskipun dia hafal ini, hafal anu, meskipun dia tahu perbuatan tersebut haram, tapi ketika dia melakukan berarti dia sedang bodoh. Kata Allah tadi, ya, innamat taubatu 'ala Allahi alladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sungguhnya taubat itu hanya orang melakukan dosa, tsumma yatubuna min qarib, kemudian bertobat segera. Maksudnya segera ini apa? Sebelum nyawa di kerongkongan. Ada yang mengatakan lebih dari segera itu segera, tidak menunda-nunda. Kenapa Allah mengatakan segera, min qarib, dekat segera? Karena kalau orang nunda, biasanya dia semakin sulit bertobat. Hatinya terkena titik hitam, terus bertambah sampai menjadi ran, menutup. Sampai tubi'a, sampai akhirnya jadi keras, sulit dia bertobat. Dan ini banyak kejadian orang seperti ini. Dia tunda tobat, akhirnya dia tidak berpikir untuk bertobat. Tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam kelezatan yang haram, tahu-tahu meninggal dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh segera untuk bertobat. Sebelum hati ini hitam, segera bertobat. Anda bermaksiat malam ini, segera bertobat malam ini. Kalaupun Anda harus menunda, siang segera bertobat.
Adapun Anda menunda seminggu depan, bulan depan ini sulit. Banyak orang akhirnya sulit untuk bertobat. Tapi kalaupun dia bertobat akan diterima, cuma sulit ya. Karena hatinya sudah terlanjur hitam misalnya ya. Makanya kata Allah, summa yatubuna min qarib. Kemudian dia bertobat dengan segera atau maksimal sebelum nyawa di kerongkongan. Fa ulaika yatubullahu alaihim, mereka itu orang Allah terima taubatnya. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa laysat taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Bukanlah taubat bagi orang yang melakukan keburukan-keburukan, dosa-dosa. Hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika datang kematian di depannya, malaikat maut sudah datang. Kalau ini tuh betulan, dia masih bisa ngomong, ya Allah saya bertobat, enggak terima. Saya bertobat, percuma, nyawa sudah di kerongkongan, malaikat maut sudah di depan mata. Tidak diterima taubatnya, pintu taubat sudah tertutup. Seperti yang dialami oleh Fir'aun, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Fal ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala Fir'aun sudah mau tenggelam, tiba-tiba dia bersyahadah. Dia mengatakan annahu la ilaha illa qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Kata dia, aku beriman bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israil, Tuhannya Allah, itu Tuhan Allah. Tuhannya Bani Israil maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal muslimin, aku Islam. Diterima, dia masih bisa ngomong. Kata Allah, al-ana, sekarang baru kau bertobat. Wa qad asaita qabl. Sebelumnya kau bermaksiat dulu. Wa kunta minal mufsidin, kau melakukan kerusakan. Tidak diterima. Kenapa? Dia sudah muayyan sudah melihat malaikat maut ya. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang suatu kaum, kata Allah, falamma ra'au ba'sana, tatkala mereka melihat azab kami sudah datang, qalu amanna billahi wahda, mereka mengatakan kami beriman hanya kepada Allah, tauhid. Wa kafarna bima kunna musyrikin, dan kami kufur kepada segala kesyirikan yang kami lakukan. Kata Allah, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana, tidak bermanfaat iman mereka tatkala mereka sudah melihat azab di hadapan mata. Jadi kalau sudah nyawa di kerongkongan atau sudah melihat malaikat maut atau azab sudah di depan mata bagi umat-umat terdahulu, maka tidak bermanfaat taubat. Tidak bermanfaat taubat karena pintu taubat sudah tertutup. Intinya, ikhwan dan akhwat yang hati Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat pemurah, tawab, sangat menerima taubat, pintu taubat terbuka selebar-lebarnya, tapi jangan sampai seorang bertobat lewat waktunya. Ya. Makanya yang jadi masalah, orang terkadang tidak segera bertobat dan kasih jadwal tobat. Pengen tobat nanti, saya sudah pensiun baru saya tobat. Nanti umur sekian baru saya tobat. Nanti saya selesaikan dulu sekali ini terakhir saya maksiat, habis ini saya tobat. Betapa banyak di antara mereka seperti itu, kemudian mereka meninggal. Belum sampai pada jadwal tobat mereka meninggal. Ya. Seorang mungkin sebelum tidur, dia bermaksiat, besoklah saya tobat. Pagi-pagi sholat subuh. Tidur enggak bangun-bangun. Subhanallah. Taubat ya akhi sebelum tidur. Taubat. Anda bermaksiat sebelum tidur, taubat. Taubat. Kalau perlu sholat taubat. Ya. Anda enggak tahu masih bisa hidup sampai besok atau tidak. Sekali ini iya, mungkin Anda masih bisa bernapas ternyata besok. Besok. Satu saat akan datang waktu Anda tidur tidak bangun-bangun lagi. Oleh karenanya seorang kalau berdosa segera bertobat. Kita semua berdosa ya akhi, ya ukhti. Siapa di antara kita tidak berdosa? Pembicara maupun pendengar semuanya. Kullu bani Adam khata', seluruh anak Adam melakukan dosa. Ya, dosa kita banyak ya. Yang penting kita suka bertobat. Itu. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang suka kembali kepada Allah, suka bertaubat. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya. Zir bin Hubaysh bin Hubaysh qala ataitu Safwan bin Assal, dari Zir bin Hubaysh adalah seorang tabi'in. Dia berkata ataitu Safwan bin Assal, aku mendatangi Safwan bin Assal. Safwan bin Assal radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat. As'aluhu anil masih alal khuffain, aku bertanya kepada dia tentang hukum membasuh
dua sepatu atau dua kaos kaki dalam berwudu. Yaitu cuma mengusap, tidak perlu dibuka sepatunya, tidak perlu dibuka kaos kakinya. Sebagaimana ini perkara merupakan rukhsah, ya. Rukhsah. Ya, al-masalah rukhsah sebagaimana kita sudah bahas dalam masalah wudu, yaitu seorang kalau dia berwudu, setelah dia berwudu, kemudian dia pakai sepatu atau dia pakai kaos kaki dengan syarat kaos kakinya melebihi mata kakinya tidak terbuka, atau sepatunya juga kalau dia tidak pakai kaos kaki, sepatunya tinggi, intinya mata kakinya tidak terbuka. Setelah dia pakai, kemudian nanti kalau dia batal, dia berwudu, maka tidak perlu dibuka itu sepatu, tidak perlu dibuka kaos kaki, cuma diusap di atasnya. Dan ini sangat penting, terutama musim dingin misalnya, atau seorang yang berpergian harus pergi bersafar ke sana kemari, kalau buka kaki, siram, agak repot ya. Maka syariat memberi keringanan, kalau seorang syaratnya dia berwudu, kemudian dia pakai sepatu atau kaos kaki yang menutup mata kakinya, nanti kalau dia batal, dia tidak perlu untuk membuka sepatu atau kaos kakinya dan mencuci kakinya. Tidak perlu, dia cuma mengusap di atas kedua sepatunya atau kedua kaos kakinya, mengusap. Dan itu sudah mewakili mencuci kedua kaki. Dan ini keringanan berlaku bagi orang yang tidak musafir, 1 hari 1 malam itu 24 jam. Dan bagi orang yang musafir berlaku baginya 3 kali 24 jam. Kalau sudah 3 kali 24 jam, kemudian dia batal lagi, dia mau wudu, dia harus buka. Dia harus buka, baru dia cuci kakinya, dia pakai lagi, kemudian berlaku lagi 3 kali 24 jam, seperti itu. Ini keringanan dari syariat. Ya. Ini sangat penting, sebagian dari saudara-saudara kita di daerah musim dingin, kalau sudah musim dingin, mereka sangat perlu untuk menutup kedua kakinya. Ya, kalau dibuka terus dibasahi dengan air sangat dingin, itu merepotkan. Maka Zir bin Hubeish datang kepada Safwan bin Asal, bertanya tentang hukum ini. Maka Safwan bin Asal radhiyallahu anhu bertanya, "Ma ja'a bika ya Zir?" Apa yang buat kau datang kemari wahai Zir? Ada keperluan apa? Faqultu ibtigha'al ilmi, aku mencari ilmu. Faqala innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Subhanallah, kata Safwan bin Asal, sungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu karena ridha dengan ilmu yang dicari oleh penuntut ilmu tersebut. Malaikat tawadhu di hadapan penuntut ilmu. Karena apa yang dikerjakan oleh penuntut ilmu adalah perkara yang agung. Sampai malaikat tawadhu. Malaikat yang bisa terbang, yang memiliki sayap, dia meletakkan sayapnya. Hormat kepada penuntut ilmu. Kenapa? Karena dia sedang mencari ilmu. Makanya ini ikhwan dan akhwat yang khawatir subhanallah, saya sering sampaikan, ilmu itu ibadah. Kita duduk, kita mendengar, ya. Berusaha memahami. Sama seperti kita baca Quran, sama seperti kita sedang sholat. Kita sedang ibadah. Ini majelis ibadah. Majelis takwa, majelis iman. Ya. Baik pembicara maupun pendengar, kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dapat pahala. Sebagaimana seorang yang baca Quran dapat pahala, argo pahala jalan. Sebagaimana seorang yang salat, argo pahala jalan. Demikian juga nuntut ilmu. Sampai malaikat meletakkan sayapnya, ya. Ridwan bima yatlub, karena ridha dengan ilmu yang dicari oleh penuntut ilmu. Maka dia pun berkata, artinya dia beri semangat. Ya. Ini semangat, Masya Allah, kalau bahasa kita Masya Allah, Anda kesini cari nuntut ilmu, malaikat meletakkan sayapnya karena engkau. Ini motivasi. Mungkin orang yang semangat ilmu, kita kasih motivasi. Kita kasih, Anda telah jalan di jalan yang tepat mencari ilmu. Ya. Ada apa gerangan? Fakultu, aku berkata, kata Zir bin Hubeish, innahu qad hakka fi sadri al-mas'u al-khuffain ba'da al-gha'iti wal-baul. Wa kuntum ra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, faji'tu as'aluka. Kata dia, aku masih ragu, belum serak dengan masalah bolehnya mengusap kedua sepatu atau kedua kaos kaki setelah buang air besar dan buang air kecil. Wudu nggak usah buka sepatu, nggak usah buka kaos kaki, cuma ngusap di atasnya. Saya masih kurang serak wahai Safwan. Dan kau adalah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku datang kepada engkau untuk bertanya, untuk memastikan, cross check benar nggak hadis ini? Boleh seorang tidak perlu membuka sepatunya, tidak perlu membuka kaos kakinya, cuma ngusap di atasnya. Hal sami'ta yadhkuru fi dzalika syai'an? Apakah engkau pernah mendengar Nabi pernah menyebut tentang hadis seperti ini? Maka Safwan bin Asal radhiyallahu anhu berkata, qala na'am. Iya, saya pernah dengar. Kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin an la nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layalihinna ila min janabah. Nabi pernah memerintahkan kami kalau kita sedang safar, maka tidak perlu buka khuf, tidak perlu buka sepatu, tidak perlu buka kaos kaki. Selama kapan? Selama 3 siang, 3 malam, 3 hari. Kecuali kalau janabah. Kalau kau junub, mimpi junub atau berhubungan, maka silakan
buka dan mandi junub. Adapun kalau hanya karena hadas kecil, hanya karena buang air besar, buang air kecil, maka tidak perlu dibuka, cuma diusap. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin, ya. Yaitu kalau karena tidur, karena buang air besar, buang air kecil, tidak usah dibuka khufnya, sepatunya dan kaos kakinya. Ya, tidak perlu, cuma diusap. Faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an, maka dia tanya tentang masalah lain. Berarti benar, hadisnya benar, ya boleh. Kita hanya mengusap saja, tidak perlu membukanya. Untuk musafir 3 hari 3 malam, 3 kali 24 jam. Untuk orang yang tidak musafir, 1 kali 24 jam. Aku bertanya lagi, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Apa kau pernah mendengar dari Nabi SAW dia menjelaskan tentang masalah kecintaan, kecondongan? Qala na'am. Kata Sofwan bin Asal, na'am, saya pernah dengar. Kunna ma'a Rasulullah SAW fi safarin. Suatu hari kami bersama Nabi dalam safar. Fabaina nahnu indahu. Tatkala kami sedang bersama Nabi SAW. Idh nadahu a'rabiyun bisautin lahu jauhari. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui memanggil Nabi SAW dengan suara yang lantang. Jauhari maksudnya suaranya lantang. Dia berkata, ya Muhammad. Wahai Muhammad. Ini kebiasaan orang Arab Badui. Orang Arab Badui kalau panggil Nabi langsung panggil namanya. Ya Muhammad. Tidak mengatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai utusan Allah, wahai Nabinya Allah. Tapi dia panggil nama, ya Muhammad dengan suara lantang. Fa'ajabahu Rasulullah SAW nahwan min sautihi. Ha'um. Kata Nabi, iya. Rasulullah juga angkat suara dengan keras. Faqultu lahu, aku berkata, waihat uqdud min sautika fa innaka inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadza. Maka aku berkata kepada orang Arab Badui ini, celaka engkau, rendahkan suaramu. Sungguhnya engkau sedang berada di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kau telah dilarang angkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Arab Badui ditegur. Apa kata Arab Badui tersebut? Wallahi la aqdud. Demi Allah aku tidak akan merendahkan suaraku. Arab Badui mau diapain? Bilang enggak, saya enggak akan rendahkan suaraku. Jadi Rasulullah tidak marah, kenapa gampangannya gitu? Rasulullah tidak marah, kenapa kau sewot gampangannya? Ini sahabat negur, jangan angkat suara, Rasulullah larang. Ya Allah larang. La tarfa aswatakum fawqa sawti Nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajari ba'dhikum li ba'dhin. Jangan kalian angkat suara kalian, jangan kalian mengeraskan suara kalian di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Arab Badui dia bilang katakan la aqdud, aku tidak akan rendahkan suaraku. Kemudian Arab Badui ini berkata, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Ya Rasulullah, seorang mencintai suatu kaum, tapi dia tidak bisa, belum menyusul mereka. Artinya kaum tersebut meninggal di luar, dia belum meninggal. Qala Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Seorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat kelak. Ya, seorang akan dikumpulkan orang yang dicintai pada hari kiamat. Ini hadis. Perkataan ini adalah perkataan yang sangat menggembirakan kaum muslimin. Sampai Anas dalam hadis yang lain, dia mengatakan, ma farihal muslimun. Ya, tidak pernah kaum muslimin gembira seperti mendengar sabda Nabi setelah Islam, seperti gembira mereka pertama paling kepada Islam, yang kedua mereka bergembira seperti Nabi berkata al-mar'u ma'aman ahab, seorang dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Sampai kemudian Anas berkata, fa inni uhibbun Nabi wa Abu Bakar wa Umar. Aku mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka karena aku cinta kepada mereka. Wa illam a'mal bimithli a'mali, meskipun amalanku tidak selevel dengan amalan mereka, tapi karena kecintaanku semoga aku bisa dikumpulkan dengan mereka. Ya, Nabi sampaikan kepada Arab Badui ini. Arab Badui bertanya, Rasulullah, ada orang suatu kaum mereka sudah meninggal, sementara seorang cinta kepada mereka, bagaimana? Kata Nabi, tenang, akan dikumpulkan. Seorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Ya, ini adalah faedah dari Arab Badui ini. Oleh karenanya Arab Badui memang kalau datang ke kasar, kurang beradab, kan maklum mereka Badui. Tetapi mereka pandai bertanya dan mereka tidak segan-segan untuk bertanya, dan dalam hadis banyak. Ja'a Arabiyun, datang orang Arab Badui bertanya kepada Nabi. Ya, sampai-sampai sahabat senang kalau ada Arab Badui datang. Karena Arab Badui datang pasti nanya. Nanya untuk apa? Nanya untuk diamalkan, bukan untuk sebagai wawasan aja. Nanya untuk diamalkan, itu Arab Badui. Mereka senang bertanya, dan kalau sudah bertanya pasti Nabi menjelaskan jawaban-jawaban yang bermanfaat. Kemudian kata Sofwan bin Asal, "Fama zala yuhaddithuna hatta dzakara baban minal maghrib." Nabi terus menyampaikan pembicaraan kepada kami dengan hadis-hadis sampai Rasulullah menyebutkan suatu pintu dari arah barat, masiratu ardhihi aw yasir rakibu fi ardhihi 40 aw 70 aman.
Pintu tersebut pintu yang sangat lebar, yang dimana kalau orang berjalan, ya dari arah barat orang berjalan, lebarnya itu bisa butuh perjalanan selama 40 tahun atau 70 tahun perjalanan agar sampai pada ujung pintu ke ujung pintu. Lebarnya. Qala Sufyan, ahadur ruwat qibala Syam, khalaqahu Allah Ta'ala yauma khalaqa samawati wal ard maftuhan dit-taubah. Sufyan mengatakan, maksudnya pintu ini diciptakan di arah negeri Syam. Allah ciptakan ketika Allah ciptakan langit dan bumi, dan pintu tersebut terbuka untuk taubat. La yughlaqu hatta tatul asyamsu minhu. Di arah barat, dan tidak akan tertutup pintu taubat tersebut sampai matahari terbit dari barat, ya. Sampai matahari terbit dari barat. Ini gambaran bahwasanya pintu taubat terbuka sangat luas. Ya, seorang tidak usah ragu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya perlu ingatkan tadi, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Kalau seorang menunda taubat, khawatir hatinya menjadi hitam. Jadi menjadi hitam, kemudian menjadi tabiat, sudah sulit. Distempel dengan cinta dengan kemaksiatan. Kalau Allah merahmatinya, dia akan taubat. Kalau enggak, repot. Bisa jadi dia tidak akan bertobat sampai meninggal dunia. Itu yang kita khawatirkan. Inti dari hadis ini menjelaskan tentang bagaimana luasnya pintu taubat Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Hadis tentang kisah pembunuh 100 nyawa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyallahi qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan." Dahulu di antara orang-orang sebelum kalian ada seorang lelaki yang dia membunuh 99 nyawa. Fasa'ala an a'lami ahli al-ardi, maka dia bertanya, mencari tentang siapa orang paling berilmu di atas muka bumi. Fadulla ala rahib, akan tapi dia ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah, bukan ahli ilmu, yaitu rahib. Fa'atahu, maka dia pun datang kepada rahib ini, dia bertanya. Dia berkata, innahu qatala 99 nafsan. Dia bilang, wahai rahib, saya telah membunuh 99 nyawa. Fahallahu min taubah, bolehkah dia mendapatkan taubat setelah membunuh 99 nyawa? Rahib ini menjawab, faqala la, tidak. Kau tidak bisa diterima taubatnya. Faqatalahu, maka dia jengkel, dia bunuh ini rahib. Dia bunuh, fakammala bihi mi'ah, akhirnya dia telah membunuh 100 nyawa. Tsumma sa'ala, ya, an a'lami ahli al-ardi. Kemudian dia pun bertanya tentang orang yang paling berilmu. Dia pasti penasaran, pasti ingin tahu hukumnya. Dia tanya tentang orang ahli ilmu, ternyata ditunjukkan kepada ahli ibadah. Fadulla ala rajulin alim. Akhirnya ditunjukkan kepada seorang yang alim. Ya. Faqala, dia berkata, innahu qatala mi'ata nafsin. Sungguhnya dia telah membunuh 100 nyawa. Fahallahu min taubah, apakah dia boleh bertobat? Faqala na'am. Kata orang alim ini, iya, kau masih bisa bertobat. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubat. Siapa yang bisa menghalanginya dari taubat? Intaliq ila ardi kadza wa kadza. Kata orang alim ini, pergilah engkau ke negeri itu, ya. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah Ta'ala. Sungguhnya di negeri itu ada orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum. Maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardik. Dan jangan kau balik lagi ke negerimu. Fa innaha ardu su'in. Sungguhnya itu negeri yang buruk, kampung yang buruk. Fantalaqa, maka dia pun pergi nurut sama orang alim tersebut. Fantalaqa hatta idza nasafa at-tariq. Dia pun berjalan menuju negeri yang ditunjukkan tersebut. Ketika sudah di tengah jalan, atahul maut, tiba-tiba dia meninggal. Subhanallah. Dia belum sholat, belum apa. Di tengah jalan dia meninggal. Tapi dia sudah berjalan menuju ke kampung yang baru tersebut untuk beribadah kepada Allah. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Maka terjadi pertikaian antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Ini ruh mau diambil oleh siapa? Faqalat malaikatur rahmah. Maka berkatalah malaikat rahmat, ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala. Ini orang telah datang semangat dengan hatinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersamaku. Wa qalat malaikatul azab. Malaikat azab berkata, innahu lam ya'mal khairan qad. Enggak bisa. Ini orang tidak melakukan kebaikan sama sekali, belum pernah melakukan kebaikan. Setelah dia tobat, dia belum pernah salat, belum pernah bersedekah, belum pernah apa, baru jalan, dia tidak melakukan kebaikan sama sekali. Akhirnya mereka bertikai atau bertengkar antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Masing-masing ingin menjalankan tugasnya. Fa'atahum malakun fi suratin adami, surati adamiyin faja'aluhu bainahum. Tiba-tiba ada malaikat datang dalam bentuk seorang manusia.
Akhirnya mereka menjadikan malaikat yang datang dalam bentuk manusia sebagai hakam, hakaman, sebagai hakim yang memutuskan ya mana yang lebih benar. Faqala, maka malaikat yang dalam bentuk manusia ini berkata, qisu ma bainal ardaini, coba ukur jarak antara dua kota ini, kota yang ditinggalkan oleh, ini misalnya ini orang ini meninggal di tengah, ini kota yang dia tinggalkan, ini kota yang dia tuju. Nah, kata malaikat tersebut, coba ukur jarak antara kota yang dituju dengan dia, dengan jarak antara kota yang ditinggalkan dengan dia. Mana yang lebih dekat? Kalau ternyata lebih dekat kepada kota yang dia tinggalkan, maka dia ikut malaikat azab. Kalau dia lebih dekat kepada kota yang dia tuju, maka dia akan ikut malaikat rahmat. Ya. Kata dia, kisu, ukur. Fa ila ayyatihi ma kana adna fa huwa lahu. Dia lebih dekat kemana, maka dia diikutkan dengan yang terdekat tersebut. Faqasu, maka mereka pun ukur. Fawajaduhu adna ilal ardi allati arada. Maka ternyata jarak dia lebih dekat kepada kota yang hendak dia tuju, lebih dekat kepada kota yang hendak dia tuju. Ya. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka nyawanya pun diambil oleh malaikat rahmat karena dia sudah lebih dekat kepada kota yang dia tuju untuk beribadah kepada Allah. Fi riwayatan fi sahih, dalam riwayat yang tadi riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain yang sahih, fakana ilal qaryati salihati aqraba bi shibrin. Disebutkan bahwa jarak dia dengan kota yang baik itu cuma beda sejengkal, lebih dekat sejengkal daripada kota yang dia tinggalkan, lebih dekat. Faju'ila min ahliha, maka dia dianggap sebagai penghuni kota yang baik tersebut. Wa fi riwayatin fi sahih, dalam riwayat yang sahih juga, dalam sahih Bukhari, sahih Muslim, fa auha Allah taala ila hadhihi anta ba'adi wa ila hadhihi anta qarrabi. Maka Allah wahyukan kepada bumi, yang satunya Allah sudah suruh menjauh, yang satunya Allah suruh dekat. Kota tujuan mendekat, kota yang ditinggalkan menjauh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala qisu ma bainahuma, coba diukur antara jarak dia dengan kota yang dituju dengan kota yang ditinggalkan. Fa wajaduhu ila hadhi aqrabi shibrin faghfira lahu. Maka mereka mendapati bahwasanya jarak dia kepada kota yang dituju lebih dekat. Lebih dekat cuma seberapa? Cuma sejengkal. Faghfira lahu, maka dia pun diampuni. Maka dia pun diampuni setelah membunuh 100 nyawa. Wa fi riwayatin na'a bisadrihi nahwaha. Disebutkan bahwasanya jarak dada dia ke arah sana. Jadi sebenarnya jarak dia dia di tengah persis, cuma lebih dekat kepada kota yang dituju cuma jarak satu jengkal, dan itu menjadikan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendekatan yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini benar-benar pernah terjadi. Ini kisah pernah terjadi, bukan permisalan, tidak, tapi ini kisah yang pernah terjadi untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya sudah pernah menyampaikan bahwasanya orang yang membunuh orang lain itu termasuk dosa besar. Dosa besar membunuh orang lain. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasnya adalah neraka jahanam, dia kekal dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anah, dan Allah laknati dia. Wa addalahu adzaban 'azima, dan Allah siapkan baginya azab yang pedih. Lihat dimasukkan dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, Allah laknat kepadanya, dan Allah menyiapkan azab yang pedih. Subhanallah, betapa besar dosa membunuh orang lain. Kita mukul orang, kita caci maki orang, sudah dosa. Apalagi kita bunuh dia. Kita bunuh dia, dosanya sangat sangat besar. Dengan sengaja kita bunuh, dosanya sangat sangat besar. Ya. Apalagi yang dibunuh bukan 1 nyawa, 100 nyawa. Satu aja bunuh sudah repot, apalagi 100 nyawa. Ya. 100 nyawa. Dan para ulama mengatakan seorang yang bunuh orang lain, pada dia terkait 3 hak. Hak Allah, hak wali-walinya, dan hak orang yang dia bunuh. Terkait pada dia 3 hak. Dia melanggar hak Allah karena membunuh orang yang Allah larang. Yang kedua, dia melanggar hak wali-walinya, yaitu wali-wali dari yang al-maqtul, yang terbunuh, dan dia melanggar hak yang terbunuh. Kalau kepada Allah dia bisa bertobat, ya Allah aku bertobat, maka Allah terima tobatnya. Kepada wali-walinya dia bisa datang minta diampuni, mungkin dia bawa hadiah, bawa diyat atau bawa apa, bisa diampuni, bisa. Tapi menjadi masalah bagaimana dosa dia terhadap orang yang dia bunuh. Tidak mungkin dia
ketemu orang tersebut minta untuk diampuni. Karena orang tersebut sudah mati. Ini dibahas oleh para ulama bagaimana orang yang membunuh orang lain. Sampai sempat difatwakan oleh Ibnu Abbas pembunuh orang mukmin yang sengaja tidak diampuni. Sebagian ulama bawakan kepada ini karena dia tidak tahu bagaimana diampuni atau tidak. Karena kalau dia mau tahu diampuni, dia harus minta maaf kepada mayat yang dia bunuh. Bagaimana cara minta maafnya? Mayatnya sudah mati. Mayatnya sudah mati. Ini berat, ini dibahas oleh para ulama. Bagaimana hukum orang bunuh orang lain? Kalau dia minta ampun sama Allah, Allah Maha Pengampun. Dia ketemu dengan wali-walinya, kasih hadiah, kasih emas, kasih duit, bisa diampuni, bisa dimaafkan. Atau tanpa beri apapun bisa dimaafkan. Jadi masalah orang yang dia bunuh. Dia tidak sempat untuk minta ampun kepada orang tersebut. Namun, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, jika seorang benar-benar bertobat, meskipun membunuh nyawa orang lain, konsekuensinya Allah menerima tobatnya. Adapun hak orang tersebut, nanti urusan Allah, Allah yang akan urus. Sama seperti ketika Allah berbicara tentang masalah hutang. Kata Nabi SAW, bahwasanya Allah membantu orang yang memiliki hutang. Kata Nabi SAW, Man akhadha amwalan nas, yuridu ada'aha addallahu anhu. Wa man akhadha amwalan nas, yuridu itlafaha atlafahullah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengambil harta orang, itu dia pinjam. Dengan dia niatkan untuk dikembalikan, maka Allah akan mengembalikan atas nama dia. Dan barang siapa mengambil harta orang lain, dia tidak niat untuk mengembalikan, dia ingin habiskan, atlafuhullah, maka Allah akan membinasakan dia. Lihat, barang siapa yang ngambil pinjam uang sama orang, dan dia berusaha untuk bayar, maka Allah akan bantu dia. Kalau tidak berhasil dia bayar, akhirnya dia meninggal dalam kondisi punya utang, Allah yang akan tanggung hari kiamat. Kenapa? Karena ketika dia meminjam utang, dia niatnya untuk mengembalikan. Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha. Siapa yang mengambil harta orang, dia niatkan untuk kembalikan. Kalau dia tidak mampu, dia tidak lalai, kemudian keburu meninggal, Allah akan tanggung hari kiamat. Maka saya bilang sama seperti ini. Seorang membunuh orang lain, ini hak orang. Dia nggak bisa minta maaf lagi. Kalau kita pukul dia masih hidup, kita masih datang. Ya akhi, saya pernah mukul kamu, saya minta maaf. Mungkin dia berdarah-darah, luka, tapi dia bisa maafkan. Dia masih bisa ngomong, saya maafkan. Nah kalau orang sudah meninggal, gimana cara tahunya? Gimana kita bilang sama dia, saya minta maaf, tapi dia sudah nggak bisa ngomong, kita nggak tahu. Makanya muncullah sebagian fatwa mengatakan, orang pembunuh orang lain tidak akan dimaafkan. Tapi yang benar bisa dimaafkan. Ya, terus bagaimana hak orang yang meninggal? Urusan Allah Subhanahu wa taala, yang penting kamu benar-benar bertobat. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, meskipun kelihatannya sulit, namun ingat jika dia kembali kepada Allah dengan pengembalian yang benar, rujuk kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menanggung bebannya pada hari kiamat kelak. Tapi perhatikan yang kedua, orang ini dia bukan cuma membunuh satu nyawa, dia sudah membunuh 99 nyawa. Tapi ketika itu ada inspirasi dalam dirinya untuk bertobat. Makanya kita katakan kita jangan putus asa melihat orang melakukan kemaksiatan luar biasa. Siapa tahu dia bertobat. Betapa banyak orang rusak dulu kemudian bertobat. Betapa banyak orang pelaku maksiat kemudian hijrah. Banyak sekali. Yang bajingan, yang merampok, yang suka mencuri, yang macam-macam, yang suka berzina, yang suka nyanyi-nyanyi sana-sini alat musik. Banyak orang kemudian bertobat. Suka riba, bertobat kepada Allah. Kalau kita lihat kayaknya sulit. Tapi ternyata dia bertobat. Sama seperti kita lihat ada orang sudah suka bunuh orang, datang dia bunuh 1, 2, 3, sudah bunuh 99 nyawa. Tetapi ternyata ada hatinya pengen bertobat. Subhanallah, terkadang orang tenggelam dalam kemaksiatan, hati kecilnya masih main. Dia ingin bertobat. Dan dia berusaha, dia bertanya tentang a'lami ahlil ardi. Siapakah orang paling alim di atas muka bumi ini? Ini menunjukkan dia sudah mengikuti metode yang benar. Metode yang benar kalau bertanya sama orang alim. Dia sudah mengikuti metodologi tersebut. Makanya dia bertanya tentang orang paling alim. Tapi ternyata dia ditunjukkan bukan kepada orang alim, dia ditunjukkan kepada orang ahli ibadah. Ditunjukkan kepada orang ahli ibadah, maka dia bertanya, saya sedang membunuh 99 nyawa, apakah saya bisa diampuni? Ahli ibadah ini, dia berfatwa tanpa ilmu, tapi pakai perasaan. Menurut dia orang seperti ini, gimana mau diampuni oleh Allah? Sudah membunuh 99 orang, masa mau diampuni? Maka dia mengatakan, enggak bisa, kok enggak bisa diampuni. Orang ini ngamuk. Akhirnya dia bunuh lagi rahib tadi. Lengkaplah kamala mi'ah. Dia lengkap membunuh 100 nyawa. Rahib ini menunjukkan dia jahil. Bagaimana dia menanamkan keputusasaan kepada seorang pelaku maksiat. Mengatakan kau tidak mungkin diampuni. Sampai diriwayatkan ada seorang yang sangat kejam namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, dalam sebagian sejarahnya dia sudah membunuh Abdullah bin Zubair, membunuh Sa'id bin Jubair, dia bunuh sahabat, bunuh tabi'in, kejam.
Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini. Sampai di Asma bintu Abu Bakar mengatakan Rasulullah telah mengabarkan bahwasanya di Saqif ada kadzdzab wa mubir. Ada dua orang, satunya pendusta, satunya orang yang sadis. Kata Asma bintu Abu Bakar, saya rasa yang sadis itu engkau. Menurut saya engkau wahai Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dan dia tidak bisa bantah Asma bintu Abu Bakar. Zatun taqain, maka dia pun pergi. Orang sangat sadis. Bunuh sana, bunuh sini, bunuh sana, bunuh sini. Tapi disebutkan ketika akan meninggal, dia berdoa kepada Allah, Allah maghfirli fa innahum yaz'umun annaka la taf'al. Bayangkan, disebutkan dia berdoa begitu. Dia mengatakan, ya Allah, dia tahu dosa-dosa dia banyak, dia tahu dia bikin masalah. Tapi dia tidak putus asa. Masih ada tauhid dalam dirinya. Dia mengatakan, ya Allah, ampunilah aku. Kenapa? Karena orang-orang menyangka kau tidak akan mengampuni aku. Dia bilang demikian. Ya Allah, ampunilah aku. Orang-orang menyangka kau tidak akan mengampuni aku. Jadi mau saya, kalau orang benar-benar bertobat kepada Allah, dia bunuh berapa orang pun, Allah masih terima taubatnya. Yang penting dia bertobat kepada Allah, nanti urusan masalah mereka Allah yang akan atur pada hari kiamat kelak. Sebagaimana seorang sudah berusaha berutang dengan semaksimal mungkin, dia tidak tunda-tunda, setiap dapat uang dia bayar, ternyata dia meninggal, keburu meninggal, Allah yang akan urus hari kiamat kelak. Lain halnya orang sudah punya uang, enggak bayar, nanti aja beli lain, utang terkatung-katung, dia beli macam ini, beli anu. Yang menagih akhirnya susah, ini repot. Ya. Intinya, ini rahib, orang ahli ibadah, ketika ditanya dia berfatwa tanpa ilmu, tapi dia berfatwa dengan perasaan. Dia mengatakan orang seperti engkau tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dibunuh oleh orang ini menjadi genap 100 orang. Harusnya rahibnya cerdas, ini orang sangar, suka bunuh orang. Harusnya jawab dengan cara, kalaupun dia mengatakan tidak diterima taubat, harusnya dijawab dengan cara yang halus. Dia tahu ini orang sangar, ini singa di depan mata, dia bilang, kau tidak bakal, ya singanya ngamuk lah. Singanya ngamuk. Orang ini benar-benar temperamen, begitu bilang taubatnya tidak diterima, langsung dia penggal. Langsung dia penggal. Tapi ya, rahib tersebut salah, dan dia berfatwa dengan perasaan bukan dengan ilmu. Ya, dengan perasaan bukan dengan ilmu. Ini bahaya. Berfatwa membuat orang putus asa. Ya. Tanpa ilmu ini bahaya. Bukankah Nabi pernah menyampaikan tentang kisah dua orang dari Bani Israel, yang satu rajin ibadah, yang satu malas ibadah. Sampai akhirnya yang rajin ibadah negur terus, negur. Ya. Sampai yang ditegur tukang maksiat, sesuatu saat dia melakukan dosa yang sangat besar, dia mengatakan, kamu negur saya terus. Da'ni wa rabbi, abu ista alayya raqiban, biarkan aku dengan Tuhanku. Kau diutus oleh Allah untuk ngawasi aku ya. Ngapain kau ngurusin aku? Salah ini orang. Dia tidak mau ditegur. Dan dia marah-marah, dia bilang, tinggalkan aku dengan Tuhanku. Ngapain? Kau memang nabi diutus untuk ngawasi aku. Ini perkataan yang menjengkelkan kepada orang alim tersebut, orang ahli ibadah tadi. Orang ahli ibadah tadi akhirnya ketika dikatakan demikian, kau ini diutus sama Tuhan untuk ngawasi saya. Biarin saya urusan dengan Tuhan. Nah, ini perkataan orang-orang yang tidak mau berubah ya. Menjengkelkan. Tapi akhirnya ketika ahli ibadah ini marah, kemudian dia berkata, lan yaghfirullahu lak. Allah tidak akan mengampunimu. Lihat, dia bikin orang ini putus asa. Lan yaghfirullahu lak. Dia membuat suatu statement atas nama Allah yang tidak benar. Pakai apa? Pakai perasaan. Menurut logika dia, orang seperti ini ditegur berulang-ulang tidak mau taubat, bahkan bilang katakan, ya, tinggalkan saya dengan Tuhan, kau ngapain ngurusin saya? Kesimpulannya orang ini tidak bakalan meninggalkan maksiat dan dia tidak akan terima taubatnya. Makanya orang ahli ibadah mengatakan, dan yaghfirullahu lak. Allah tidak akan ampuni kau. Subhanallah, dia dengan berani menyimpulkan demikian, maka Allah cabut nyawa mereka berdua. Kemudian Allah bertanya kepada orang ahli ibadah tersebut, kata Allah, man dzalladzi yata'ala alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang berani bersumpah dengan nama Allah bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan yang tukang mabuk ini, tukang maksiat ini, ya. Tukang melakukan kemaksiatan. Siapa bilang aku tidak akan mengampuninya? Qad ghafartu lahu wa ahbatu amalak. Lihat, aku ampuni dia dan aku gugurkan amalanmu hai ahli ibadah. Maka seorang hati-hati. Fatwa itu tidak sembarang, ada orang-orang yang berkompeten. Bukan asal ngomong. Lihat, rahib ini ngomong dengan perasaannya, kok tidak akan diampuni? Ya, kok tidak akan diampuni? Ini kesalahan fatal. Ya. Lihatlah apa yang dilakukan oleh para penyihir Firaun.
sebagai penyihir sampai puluhan tahun, profesinya penyihir. Sampai datang dari jauh-jauh untuk berduel melawan Musa utusan Allah Subhanahu wa taala alaihissalam. Niatnya untuk mendekatkan diri kepada Firaun, mendapatkan dunia untuk mengalahkan Musa. Datang dari jauh dengan niat yang buruk, subhanallah. Tapi subhanallah, Allah berikan petunjuk, mereka beriman. Mereka beriman setelah mereka melakukan kesyirikan puluhan tahun, melakukan praktik perdukuhan selama ini, connecting dengan syaitan dan iblis. Namun di penghujung hayat mereka beriman dan mereka tidak hidup, tidak sampai satu siang. Beriman di waktu duha, belum sampai malam sudah dibunuh. Ternyata mereka diterima tobatnya. Ya. Dan mereka masuk surga. Lihatlah para pembunuh wali-wali Allah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Buruj. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminat, membakar bukan cuma memukul, membakar hidup-hidup. Disebutnya seorang raja ya, membakar puluhan ribu kaum mukminat. Kalau kita lihat ada orang seperti ini, wahum qu'ud, mereka duduk enjoy, menikmati orang-orang dibunuh. Jadi mereka membunuh, membakar sambil enjoy, sambil nonton, senang. Lihat maksiatnya kayak apa. Mungkin kalau kita melihat secara ukuran perasaan, orangnya tidak bakalan diampuni. Lihat bagaimana yang dibunuh wali-wali Allah. Orang-orang soleh, solehin dan solehat dibunuh, dibakar dan dia nonton senang. Tidak ada lagi perasaan manusiawi yang nggak ada. Orang ini tidak akan diampuni. Mungkin kalau kita yang berhukum, kita bilang tidak akan diampuni. Tapi bagi Allah tidak. Allah masih menawarkan ampunan. Makanya Allah mengatakan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Orang-orang yang membakar kaum mukmin hidup-hidup dan laki-laki mukmin dan maupun wanita mukmin dibakar hidup-hidup, kemudian mereka tidak bertobat. Falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq, maka mereka akan dapat azab neraka jahannam dan azab yang membakar. Tapi Allah mengatakan tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat. Artinya kalau mereka setelah membakar kaum mukminin mereka bertobat, diterima. Makanya salah seorang salaf menangis ketika membaca ini, mengatakan unzur ila karamillah ilaha ula, lihatlah bagaimana baiknya Allah kepada orang-orang yang membakar kaum mukminin. Qatalu auliya Allah, mereka telah membunuh wali-wali Allah, tapi Allah masih tawarkan mereka untuk bertobat. Namun mereka tidak bertobat. Tapi maksudnya pintu tobat sangat luas. Ini bukan lagi bunuh 10 nyawa, ribuan nyawa kata ahli sejarah. Ya, ribuan nyawa. Tetapi kalau dia bertobat, maka Allah akan terima tobatnya. Maka di sini dia bertanya kepada ahli ibadah, kata ahli ibadah, kau tidak akan diterima tobatmu. Maka dia pun bunuh orang tersebut, jadi dia terus nyawa dia telah bunuh. Tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ardh, tapi dia tidak putus asa, dia bertanya lagi, siapa orang paling alim, ya, siapa orang yang paling alim, ya, di atas muka bumi. Dia masih mencari orang yang paling alim. Dia masih mencari orang yang paling alim. Berarti dia, saya katakan tadi, metodologinya benar. Orang awam kalau bertanya, dia cari orang yang paling alim dalam bab yang dia tanya. Kalau tanya tentang muamalah, cari dai yang pakar muamalah. Tanya tentang akidah, cari akidah. Cari tentang fikih, tanya ahli fikih. Ya, dia cari orang paling alim untuk dia tanyakan. Akhirnya fadulla ala rajulin alim, maka dia ditunjukkan kepada orang alim. Kali ini benar-benar berilmu, yang berfatwa pakai dalil bukan pakai perasaan. Faqala innahu qad qatala mi'ata nafsin. Dia bilang, ya ustaz atau ya orang alim, saya telah bunuh 100 nyawa. Fahalahu min taubat, apakah orang seperti ini ada taubatnya? Faqala na'am, wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Orang alim menjawab dengan ilmu, iya benar, masih bisa diterima. Siapa yang bisa menghalangi dari taubat? Siapa yang bisa menghalangi dari taubat? Intalik ila ardi kadza wa kadza. Lihat orang alim menjawab dengan ilmu dan arahan. Dia bilang, kok siapa yang bisa menghalangi engkau dari taubat? Allah masih menerima taubat siapapun orangnya. Apapun besar dosanya. Tapi ingat, kau harus pergi ke negeri sana. Fa inna biya unasan ya'buduna Allah. Di sana ada orang-orang menyembah Allah, ikut mereka. Temui komunitas baru, tinggalkan komunitas lama. Fa'budullaha ma'ahum, beribadalah kepada Allah bersama mereka. Perlu cari teman untuk mengukuhkan iman, bertobat perlu cari komunitas. Wala tarji ila ardhika, jangan kau kembali kepada negerimu yang lama. Fa innaha ardhu su'in, itu adalah tanah yang negeri yang buruk, kampung yang buruk. Artinya tinggalkanlah masa lalumu. Ada orang mau tobat tapi bertahan pada masa lalunya, susah. Ingin bertobat tapi masih ingin terkenal, susah. Susah. Ingin bertobat tapi masih dalam dunia entertain, susah.
Kamu harus berubah komunitas kalau mau berubah, kalau benar-benar bertobat. Terpengaruh, sangat mudah terpengaruh. Saya sering sampaikan, saya pernah ngisi di Melbourne, kemudian ada seorang di bulan Ramadan. Saya tidak duga ada pertanyaan seperti itu. Dia berkata, Ustaz, saya diundang kawan-kawan untuk buka puasa di Australia, di Melbourne. Ya. Terus kenapa? Kan bagus makan buka bersama. Dia bilang, tidak Ustaz, pengalaman saya dulu, kalau mereka habis buka puasa, mereka minum khamar, minum whisky, minum wine. Dan kalau sudah wine, saya ikut minum juga Ustaz. Saya bilang, bayangkan, ada sekelompok orang puasa, habis buka puasa, minum buka puasanya dengan khamar, subhanallah. Ya, orang kejahilan ada saja. Dia bilang, Ustaz, saya kalau buka puasa mereka, saya akan minum khamar lagi sama mereka. Saya bilang, haram bagi kamu untuk hadir undangan mereka, tidak boleh. Tinggalkan komunitas yang buruk. Banyak orang hijrahnya tidak total, banyak orang tobatnya kembali lagi ke maksiatan. Kenapa dia tidak bisa meninggal komunitasnya? Tidak mampu. Masih ada syahwat yang ada dalam dirinya. Hobi yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau tidak bisa totalitas, menuju ke totalitas. Jangan kemudian kembali. Menuju ke sana. Terus berusaha sampai bisa totalitas. Lihat orang alim ini cerdas. Dia mengatakan, pergi kau ke negeri sana, tinggalkan negerimu. Kau sana cari teman-teman, beribadah sama Allah bersama mereka. Beribadah kepada Allah bersama mereka. Tinggalkan negerimu, negeri kampung buruk. Yang buat kau ingat yang masa lalu, membuat kau terjerumus lagi. Fantalaq, dia pun pergi. Subhanallah, dia pergi. Langsung dia tidak tunda-tunda, dia langsung pergi. Dia tahu tobatnya diterima, dia langsung pergi. Dia tidak bilang, tunggu dulu, saya mau jualan apa dulu, saya mau tulis warisan, langsung pergi dia. Menuju kampung tersebut. Subhanallah. Jadi ini penting, ikhwan, kalau kita bertobat, tinggalkan hal-hal yang bisa mengingatkan kepada masa lalu. Hati ini lemah. Hati ini lemah. Ya. Kalau Anda suka main musik, jangan dekat bergaul orang main musik lagi. Kalau Anda nasihati. Kalau enggak, Anda bisa kembali lagi, bisa. Karena ada kelezatan di situ. Ya. Ada kelezatan. Saya sampai sedih, saya pernah ditelepon sama orang. Ustaz, saya sudah lama tinggalkan musik, Ustaz. Tapi ada ustaz lain yang bilang musik itu halal. Saya mau main lagi. Subhanallah. Sedih saya dengarnya. Dia telepon saya. Saya bilang, enggak haram. Saya jelaskan gini-gini. Syubhatnya saya jelaskan. Saya ingin memastikan aja. Saya ingin main lagi. Nah, manusia. Banyak orang sudah berhenti khamar, ingin minum khamar lagi. Betapa orang yang sudah meninggalkan zina, ingin zina lagi. Manusiawi. Makanya dia harus mengkondisikan dirinya untuk tidak kembali lagi. Caranya harus total meninggalkan dan cari komunitas baru. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah ganti dengan lebih baik. Allah akan gantikan dengan komunitas yang lebih baik. Allah akan gantikan dengan teman yang lebih baik. Allah akan berikan kebahagiaan yang lebih baik. Allah akan berikan kelezatan yang lebih baik. Tinggalkan itu. Lihat orang alim ini memberikan arahan yang tepat. Akhirnya dia pergi. Dia pergi. Ketika pergi di tengah jalan dia meninggal dunia. Saya tanya sama ikhwan para majelis taklim Qalbun Salim. Dia sudah beribadah, dia sudah sholat belum jawabannya. Dia sudah berdoa belum, dia sudah puasa belum, dia belum sholat 1 rakaat belum juga. Dia belum puasa, dia belum bersedekah, dia belum apa-apa, baru jalan, mau niat, mau ibadah. Baru mau ibadah, belum beribadah sama sekali. Meninggal tengah jalan. Maka ketika dia meninggal, datang malaikat masing-masing menjalankan tugasnya. Tengah-tengah malaikat, dan dia benar-benar tepat di tengah-tengah. Ini kota baik, ini kota buruk, tengah-tengah. Benar-benar di tengah-tengah dia. Sehingga 2 malaikat tersebut datang, dua kelompongan malaikat. Malaikat maut ingin, malaikat azab ingin mengambil, kan kalau malaikat maut cabut, kemudian malaikat maut mengoffer ke malaikat berikutnya. Nah, malaikat maut sudah cabut nyawanya. Ini mau diserahkan kemana ini? Malaikat rahmat atau malaikat azab? Malaikat rahmat, ya, arah kota yang dia tuju. Malaikat azab berdalil dengan dia dekat dengan kota yang dia tinggalkan. Mereka berdiskusi. Maka malaikat rahmat berkata, ja'a ta'iban muqbilan biqalbi ila Allah. Ini orang saya yang ambil, saya bawa ruhnya. Kenapa? Subhanallah. Jadi kalau Anda meninggal dalam kondisi baik, langsung disambut oleh malaikat rahmat. Semoga kita husnul khatimah. Intinya dia mengatakan, ini orang sudah jalan dengan semangat, dengan hatinya menuju kepada Allah. Sudah, ini kami ambil. Malaikat azab mengatakan, tidak, kami juga punya tugas. Ini orang belum beramal apa-apa.
Mana sholatnya nggak ada, puasanya nggak ada, sedekahnya nggak ada, zikir juga belum, sampai amal dia nggak ada. Kita bilang ada sebenarnya amal dia itu dia berjalan menuju ya, sudah niat ya. Tapi secara zahir nggak ada. Makanya digunakan kata lam ya'mal khairan qad, itu melakukan kebaikan sama sekali. Zahirnya zikir enggak, salat enggak, puasa enggak, sedekah enggak ada, baru jalan doang. Akhirnya datanglah malaikat dalam bentuk manusia. Kemudian mereka bilang, udah kamu aja jadi hakim di antara kami. Faqala qisu ma bainal ardaini fa ila ayatihima kana adna fa huwalah. Ukurlah mana yang lebih dekat. Apakah mayat orang yang lebih dekat kepada kota yang baik atau lebih dekat kepada kota yang buruk. Subhanallah. Diukur, ternyata lebih dekat sini cuma 1 jengkal. Cuma 1 jengkal, jadi beda tipis. Akhirnya diikutkan. Dalam sebagian riwayat, sebenarnya sama. Persis tengah-tengah sama. Tapi Allah mengatakan, wahai bumi, kota lama, jauhkan dirimu. Semakin jauh. Wahai kota yang dituju, dekatkan. Allah yang perintahkan. Bumi tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya lebih dekat kepada kota yang dituju. Dalam sebagian riwayat disebutkan dadanya yang agak condong ke sana, dadanya condong ke sana, dadanya condong ke kota ini sehingga ada beda tipis karena dadanya condong ke sana. Subhanallah. Akhirnya dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bertobat, jangan tunda-tunda tobatnya. Kalaupun dia tunda tobatnya cukup hari ini, jangan dia malam ini maksiat bertobat malam ini, jangan tunda besok. Dia nggak tahu, dia tidur belum tuh bisa bangun. Belum tuh bisa bangun. Dia berdosa siang hari segera bertobat, jangan tunda-tunda. Tapi kalau dia tunda pun segera. Kalaupun dia tunda pun pokoknya sebelum nyawa di kerongkongan bertobat. Dan jangan kita meremehkan seorang, jangan kita ini orang putus asa dia. Orang kayak gini tidak bakalan. Jangan, kita enggak terlihat ini pembunuh 100 nyawa. Ternyata di penghujung dia bertobat. Tiba-tiba hati kecilnya berbicara ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati urusan Allah Subhanahu wa taala. Hati urusan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini saja ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang kisah taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.